Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita, yang mana ini adalah pertemuan yang ketiga ya untuk mata kuliah fitokimia dan pertemuan yang pertama untuk saya ya. Jadi berdasarkan topik yang sudah disusun, karena dalam hal ini mata kuliah fitokimia itu untuk jumlah SKS-nya 1 ya, kemudian koordinatornya adalah Bu Isna, kemudian pengampunya ada 2 ya, sifatnya tim di sini Bu Isna dan saya. Nah di sini kalian bisa lihat pada slide ya, apa namanya, pembagiannya. Ini yang saya tampilkan memang yang eh, pengampunya saya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat dan tidak tertukar gitu ya untuk menginformasikan. Jadi saya itu masuk pertemuan yang ketiga ya, yang itu materinya tentang ekstraksi, kemudian pertemuan keempat, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada berapa pertemuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertemuan dengan saya, kemudian UTS ya, kemudian selanjutnya diteruskan atau dilanjutkan oleh Bu Isna ya. Itu untuk pembagian topiknya. Nah, kemudian berkenaan dengan mata kuliah topik kita hari ini ya untuk metode ekstraksi gitu ya. Jadi memang metode ini itu menjadi bagian yang penting ya dalam penelitian berbasis bahan alam, karena memang pada prinsipnya adalah kita ingin mencari sesuatu yang ada di dalam alam, bahan alam tersebut. Apakah bahan alam itu mesti tumbuhan? Ya belum tentu. Ya, tidak hanya tumbuhan, hewan ya, mineral yang itu memang dihasilkan oleh alam itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Nah, dalam hal ini secara spesifik ya untuk ekstraksi itu menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena kita ingin mencari sesuatu yang terkandung di dalam tanaman, hewan atau bahan mineral tersebut ya. Yang harapannya itu kita sudah mendapatkan bahan kimianya yang lebih spesifik ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah kimia, bahan kimia itu tidak mesti sesuatu yang sifatnya sintetik ya. Jadi banyak di antara kita itu salah anggap gitu ya. Jadi kalau kita sudah mendengar istilah bahan kimia itu selalu berbahaya. Ya belum tentu. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini yang sifatnya itu makhluk hidup itu susunan strukturnya adalah kimia. Ya, di dalam tubuh kita pun bahan kimia juga. Di dalam tumbuhan pun juga bahan kimia. Ya, air yang kita konsumsi untuk kebutuhan manusia itu juga bahan kimia. Apa buktinya? Karena mereka tersusun dari hidrogen, oksigen. Nah, itu kan zat-zat kimia. Itu. Jadi kita harus bisa mengartikan ya istilah kimia yang seperti apa. Jadi jangan berpikir kalau kita belajar fitokimia, waduh berarti ini tumbuhan yang mengandung kimia ini. Nah, itu berbahaya untuk tubuh. Nah, itu tidak ya. Karena pada prinsipnya semua makhluk hidup itu tersusun dari bahan-bahan kimia. Tapi dalam hal ini kimianya sifatnya adalah organik ya, yang memang bersifat alami yang ada di dalam makhluk hidup tersebut. Ya, jadi konsepnya harus jelas dalam hal ini. Nah, kemudian kembali ke ekstraksi ya. Tapi sebelum saya melanjutkan secara teorinya, kalian silahkan melihat proses di video ini. Nah, nanti kalian bisa mengambil kesimpulan ekstraksi itu apa dari video yang kalian simak ya. Nanti setelah kalian menyimak videonya, silahkan nanti masing-masing dari kalian menuliskan ya pengertian ekstraksi dari video yang sudah kalian lihat itu di kolom chat ya. Ini akan menjadi nilai kuis yang pertama dari saya. Jadi silahkan nanti setelah melihat video ini kalian bisa mengambil kesimpulan apa itu ekstraksi ya. Oke, saya akan share screen lagi. Saya langsung mulai ya. Jadi silakan kalian bisa
menyimak. Oke, silakan masing-masing dari mahasiswa bisa menuliskan di kolom chat ya, pengertian ekstraksi itu apa, berdasarkan apa yang kalian lihat dari video singkat barusan. Bu, maaf Bu, videonya putus-putus Bu. Yang lainnya putus-putus juga? Iya, Bu. Oke, silakan yang sudah bisa ditulis di kolom chat. Oke, di sini sudah ada Renti ya. Ekstraksi merupakan proses pengambilan atau penghasilan sari atau cairan yang pekat dari suatu bahan. Baik, yang lainnya silakan. Hindi, maksud dari ekstraksi yaitu pemisahan zat yang ada pada teh celup dengan menggunakan air panas. Oke, yang lainnya silakan. Bu, maaf. Kalau ngetik agak susah, Bu. Boleh ngomong aja nggak, Bu? Kenapa kok ngetiknya malah susah? Lah itu Cindy, ini Cindy siapa ini? Iya, Bu. Maksudnya bahasannya susah, Bu. Kalau Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lainnya silakan. Baru dua ini. Dapat nilai dua mahasiswa doang ini nanti. Belum nambah lagi. Apakah cukup hanya Renti dan Cindy saja yang dapat nilai ini? Oke, Putri Tria. Ekstraksilah sebuah proses pemisahan zat dari bahan yang mudah larut. Aurel, proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Gibran, pemisahan zat yang terdapat pada teh yang bercampur dengan pelarutnya. Oke. Oci, proses pemisahan antara dua kelarutan yang berbeda. Tria, penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang larut dengan pelarut cair. Henny, ekstraksi pemisahan zat antara air murni dengan larutannya. Amirul Hilmi, proses suatu teh dengan air yang bercampur. Ada lagi? Oke. Dari video ini sebetulnya kita bisa sama-sama melihat ya persepsi atau pandangan dari masing-masing mahasiswa itu bisa saja berbeda-beda ya, bisa saja sama meskipun penyampaiannya berbeda. Tapi yang penting di sini adalah konsepnya. Mau bagaimanapun cara penyampaiannya tidak masalah ya. Yang penting konsepnya sesuai atau tidak ya. Nah, dalam hal ini kalian harus paham betul apa itu ekstraksi. Jadi ketika kalian mendengar istilah ekstraksi itu
mindset kalian tidak langsung hanya terkerucut, ini prosesnya hanya di lab seperti itu. Enggak ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita pun kita sudah menerapkan itu, hanya saja kita tidak tahu, oh ternyata itu proses ekstraksi yang kita lakukan. Nah, itu ya. Jadi jangan mengkotak-kotakan bidang keilmuan hanya terpusat di kampus ya. Tapi yang lebih baik itu adalah apa yang kita peroleh ilmu di kampus kita terapkan di lingkungan kita. Yang selama itu memungkinkan ya, yang selama konsepnya itu bisa menjadi solusi untuk yang ada di sekeliling kita. Jadi nggak akan kesulitan lagi nanti kalian mencari tema atau topik untuk penelitian tugas akhir. Kadang mahasiswa kita ini masih kebingungan, saya mau neliti apa ya Bu? Nah, karena apa? Karena kita nggak ngerti, banyak apa istilahnya literasi kita masih kurang karena biasanya bagi mereka yang rajin membaca itu akan lebih mudah menemukan permasalahan-permasalahan dan kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan solusi-solusi yang sudah kita peroleh di bangku perkuliahan. Nah, itu prinsip kita kuliah ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memberikan jawaban di sini ya. Oke, nanti ini akan saya catat ya nama-namanya di sini yang sudah menjawab ya, itu akan menjadi nilai untuk pertemuan kita yang pertama. Oke, kita masuk ke teorinya ya. Jadi nanti kalian bisa mengambil kesimpulan lagi ya dari apa yang sudah kalian tuliskan di kolom chat tadi. Benar nggak sih apa yang ada di pikiran saya, apa itu ekstraksi ya. Nah, kembali ke proses ekstraksi itu. Memang ini menjadi bagian yang penting yang saya jelaskan di awal ya dalam penelitian bahan alam begitu. Karena kalau kita melakukan penelitian itu memang kita ingin mendapatkan sesuatu dari hasil penelitian kita. Yang diharapkan hasil itu bisa menyelesaikan masalah. Masalah di sini bukan berarti yang sifatnya itu sesuatu yang besar, tidak. Dengan kita mengambil manfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari itu sudah menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi mindset kita harus kita rubah. Artinya apa? Sebuah penelitian itu tidak mesti sesuatu yang mewah ya, sesuatu yang wah, sesuatu yang besar. Ya kalau mau yang besar ya itu berproses gitu. Tapi paling tidak sesuatu yang sederhana itu bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kembali ke ekstraksi tadi. Jadi ekstraksi itu bisa dikatakan sebagai tahap awal, ya. Tahap awal dalam proses isolasi senyawa bioaktif dari tanaman. Kan kita itu kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita makan ya, makan dari bahan alam, misalkan makan sayuran gitu ya. Yang kita ambil dari sayuran itu apa sih? Kan otomatis kandungannya, nutrisinya yang ada di dalam sayuran tersebut ya, yang memang itu menjadi bahan-bahan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kita ingin mengambil senyawa yang ada di dalam tanaman itu. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan langkah pertama harus dilakukan proses ekstraksi. Sama halnya dengan pembuatan teh tadi, menyeduh teh tadi. Nah, bagaimana caranya sari-sari atau senyawa-senyawa yang ada di dalam teh itu bisa kita ambil. Caranya bagaimana? Kan nggak mungkin kan kita makan begitu saja, ya bisa aja kalau mau, tapi kan itu bukan habit yang bagus ya. Artinya kita keluarkan dulu senyawa yang ada di dalam teh itu tadi, sehingga kita bisa memanfaatkannya lebih lanjut seperti itu. Ya, ini konsep awalnya. Nah, kemudian dalam hal ini memang tujuan yang utama itu untuk mencari senyawa bioaktif dari tanaman itu yang diduga atau yang memang itu sudah memiliki manfaat terutama untuk kesehatan ya. Nah, dalam hal ini ekstraksi pun disebut juga dengan teknik penyarian. Nah, maksudnya apa teknik penyarian itu? Ada proses pemisahan senyawa dari bahan alam itu tadi. Berarti kita ingin memisahkan senyawa yang terkandung di dalam teh tadi itu dari bahan alam tehnya. Kan tehnya itu kan mengandung senyawa bahan alam ya, yang memang itu kita butuhkan. Nah, oleh karena itu kita harus mengupayakan supaya ada proses pemisahan di sana. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya pelarut.
Nah, air panas tadi itu sebagai pelarut yang akan mengikat si senyawa-senyawa yang ada di dalam teh tersebut. Sehingga apa? Pelarut yang awalnya bening itu jadi kemerahan. Itu sebagai bukti kalau senyawa yang keluar di dalam teh tadi itu akan diikat oleh pelarut air. Nah, itu ya. Nah, tapi dalam hal ini kita harus lihat, tidak boleh sembarangan juga menggunakan pelarut. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan sifat kelarutannya. Jadi, kalau memang teh itu tidak mudah larut dalam air, ya mau bagaimanapun teh tidak akan bisa diikat oleh air tersebut, begitu. Makanya kita harus memperhatikan sifat kelarutannya dari pelarut yang kita gunakan. Tapi kalau bisa disimpulkan air itu menjadi pelarut universal ya. Hampir semua zat atau bahan itu mudah dilarutkan dengan air. Nah, dalam hal ini prinsipnya apa? Harus ada kontak ya, ada singgungan antara bahan alam dengan cairan atau pelarutnya tadi. Makanya tehnya dicelupin di air panas itu supaya ada kontak. Jadi jangan main sulap gitu ya. Gelasnya berbeda, satunya pelarut, satunya teh. Walaupun cuma didekatkan ya tidak akan bisa ada proses pemisahan. Kenapa? Karena nggak ada kontak itu tadi. Nah, dalam hal ini kontak itu kalau dilihat secara detailnya, itu akan ada proses aliran. Aliran pelarut yang akan masuk ke dalam sel tumbuhan itu tadi. Yang akan masuk ke sel-sel tumbuhan teh itu tadi. Secara apa? Secara difusi. Di mana yang di dalam teh itu tadi, maka selnya itu akan pecah. Nah, ketika akan pecah, otomatis akan ada perbedaan konsentrasi, ya. Oleh karena itu, zat aktif yang awalnya ada di dalam tumbuhan teh tadi itu akan ditarik oleh pelarut sehingga akan menyatu dengan pelarut organiknya atau dengan air panasnya tadi. Gitu ya. Jadi kita belajar tentang konsep suatu istilah itu tidak bisa hanya sekedar berdasarkan hafalan. Saya yakin kalau hafalan mungkin dalam waktu 1 menit kalian sudah hafal. Tapi apakah yakin dalam waktu 1 bulan masih hafal? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita tidak tahu konsepnya. Tapi kalau kita sudah tahu konsepnya, mau berapa lama pun yang penting kita tahu, tinggal bagaimana cara kita menjelaskan. Namun pada intinya sama. Nah, itu ya. Jadi konsep ini penting. Jadi kita nggak perlu menghafalkan sedetil mungkin karena hafalan itu nggak akan lama hilang. Apalagi kalau hafalan tidak kita ulang-ulang, ya. Artinya kita perlu yang namanya sesuatu yang berulang untuk mengaktifkan sel-sel otak kita ya untuk mengingat kembali. Jadi menghafal itu sifatnya tidak instan ya, yang mau ujian aja itu enggak, tapi continue hingga nanti pada saat ujian kita nggak sadar kalau ternyata kita sudah hafal dan sudah tahu tentang istilah itu. Ya, itulah konsep belajar yang sebenarnya. Nah, kemudian lanjut, apa sih tujuan dari ekstraksi itu? Ya, kalau kalian lihat tadi tujuannya ya menyeduh teh ya supaya tehnya itu dapat kita konsumsi begitu bersama dengan air panasnya gitu ya. Nah, dalam hal ini tujuan ekstraksi itu hampir sama ya. Jadi dia akan menarik komponen-komponen kimia yang terdapat di dalam bahan alam itu tadi ya, di dalam teh itu tadi, di mana bahan alam ini yang bersifat sebagai bioaktif ya. Bioaktif itu artinya apa? Yang memang memiliki manfaat secara farmakologisnya. Apakah itu sebagai antimikroba, apakah itu sebagai antioksidan atau anti apa lagi ya, anti diabetes mungkin atau anti yang lain ya yang memang memiliki efek kesehatan untuk manusia. Nah, ini akan lebih tepat sekali. Artinya memang ada tujuan yang jelas ya. Jadi tidak hanya sekedar mengambil tanaman, kita ekstraksi tapi nggak ngerti itu untuk apa ya. Nah, dalam hal ini kita pemanfaatannya juga harus jelas. Nah, kalau kalian perhatikan tadi pada proses pembuatan teh ya, menyeduh teh ya, bukan pembuatan teh, menyeduh teh, itu ada 2 fase ya yang terjadi di dalam reaksinya.
atau prosesnya ya. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah fase pembilasan. Maksudnya apa fase pembilasan ini? Di mana pelarut yang digunakan tadi itu kan ada kontak tuh dengan sel-sel tumbuhannya. Nah, maka dengan hal ini ketika sel itu kontak dengan air, maka air akan masuk ke dalam sel itu sehingga sel itu lama-lama akan menggembung kemudian pecah ya. Nah, ketika pecah ini otomatis zat-zat yang ada di dalam sel itu kan keluar semua. Nah, pada intinya kan kita ingin membuka sel-sel teh itu tadi ya, itu memecah gitu ya, sehingga senyawa-senyawa yang ada di dalam teh itu akan keluar, sehingga akan larut di dalam pelarutnya begitu. Itu fase pembilasan. Nah, kalau fase ekstraksi itu tadi ya, karena sifat dari air itu yang dapat masuk ke dalam sel, maka dinding sel dari teh itu tadi ya, itu akan lama-lama akan membengkak, kemudian lama-lama longgar, sehingga akan melebar dan akhirnya pelarut dapat masuk ke dalam sel itu. Ya. Nah, dalam hal ini memang perlu kita pahami ada tujuan. Tujuannya apa? Kembali ke tujuan ekstraksi ini menarik gitu ya. Jadi pelarut itu tadi akan menarik si senyawa-senyawa yang ada di dalam sel yang sudah pecah itu tadi ya secara difusi dengan adanya apa? Gaya yang ditimbulkan karena perbedaan konsentrasi bahan terlarut yang terdapat di dalam dan di luar sel. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat tadi pada video, kalau ketika kita menyeduh teh ya dalam waktu beberapa saat, teh itu akan air itu akan berwarna merah ya, tidak lagi berwarna bening ya. Artinya apa? Senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan teh tadi itu sudah keluar, tertarik oleh proses ekstraksi itu ya. Nah, itu kita harus paham dulu ya. Jadi proses ekstraksi itu memang terjadi begitu kilat, tapi prosesnya ada beberapa tahap gitu ya, yang memang ini harus terjadi. Nah, apa jadinya kalau pelarutnya nggak mampu menarik senyawa yang ada di dalam teh tadi? Ya nggak akan bisa larut gitu ya. Artinya pelarutnya tetap bening. Nah, ini menandakan bahwa sifat kelarutannya tidak sesuai dengan senyawa yang akan diambil. Jadi ada istilah like dislike ya. Jadi dia akan suka kalau sesuai. Kalau nggak suka ya nggak sesuai. Artinya memang tidak akan tarik ya, tidak akan tertarik begitu. Nah, ini pada prinsipnya ya untuk proses ekstraksi. Nah, ini untuk skema atau gambarnya bisa kita lihat. Kita tahu bahwasannya suatu tanaman ya itu memiliki zat atau molekul yang memang berpotensi sebagai senyawa aktif yang itu bisa kita gunakan untuk manfaat kesehatan misalkan. Ya. Nah, itu ada di dalam tumbuhan itu. Makanya luar biasa ya keberadaan tumbuhan itu salah satu sebagai bahan alam ya yang memang kita sering gunakan. Misalkan seperti daun jambu biji, kemudian seperti daun binahong ya, kemudian daun seledri. Kalau itu daun ya, kemudian kalau dia berupa rimpang misalkan jahe atau kunyit yang memang di dalamnya itu ada molekul-molekul yang berpotensi atau zat-zat yang berpotensi dapat kita manfaatkan. Nah, di sini bagaimana cara proses ekstraksinya? Ya, kita butuh yang namanya pelarut, ya, pelarut atau solvent. Jadi pelarut ini ketika dia ada kontak begitu ya dalam sebuah wadah yang sifatnya tertutup ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Maka yang berwarna merah-merah ini yang kita analogikan sebagai zat yang bisa kita manfaatkan itu akan tertarik keluar ya. Karena sifatnya yang memang bisa untuk menarik senyawa-senyawa yang ada di dalam daun tersebut. Nah, ketika senyawa yang berwarna merah-merah ini keluar, otomatis kan akan bersatu atau akan bercampur dengan pelarut itu. Berarti ini menjadi indikasi atau indikator bahwasannya pelarut ini sudah berisi zat atau senyawa bioaktif yang ada di daun.
ya. Artinya tadi kalau seduhan tehnya itu sudah jadi, ketika kamu meminum teh berarti kamu sudah mengambil senyawa yang terkandung di dalam daun teh tadi itu bersama dengan air. Gitu. Nah, apakah boleh Bu nggak menggunakan air? Ya namanya bukan ekstraksi, kamu langsung makan daun tehnya begitu ya. Tapi kalau kita hanya mengambil sari-sarinya, ya berarti kita menggunakan pelarut untuk memisahkan zat atau senyawa yang ada di dalam daun teh tadi tanpa harus memakan daun tehnya. Ya, ya nggak ini ya, nggak mungkin juga kan kita mengunyah teh setiap saat itu kan nggak mungkin. Kita kalau ingin minum teh ya kita buang ampasnya, kita ambil sarinya begitu. Nah, ini penting kalian harus paham ya. Jadi ekstraksi itu memang betul untuk proses penarikan senyawa. Tapi yang menarik di sini adalah pelarut. Jadi kalau kalian mengunyah daun teh secara langsung, ya itu bukan ekstraksi ya. Artinya itu kalian tetap memakan daunnya, tidak sekedar senyawanya saja ya. Nah, ini dapat kalian pahami di sini. Nah, zat aktif yang ada di dalam daun ini dapat ditarik oleh pelarut itu berdasarkan tingkat kepolaran pelarut ya. Jadi tadi saya menyebutkan ada istilah like dislike ya. Jadi kalau dia sesuai dia akan terikat, kalau nggak sesuai ya nggak akan terikat. Berarti apa? Kalau memang dia sifatnya adalah polar, senyawa itu polar, maka dia akan ikut atau tertarik dengan senyawa yang sifatnya polar. Kalau misalkan dia sifatnya semipolar, maka dia akan tertarik dengan senyawa yang semipolar. Nah, ini kalian harus paham dulu ini. Apa itu polar, apa itu semipolar ya, apa itu non polar. Saya rasa ini sudah kalian peroleh ya di kimia organik. Jadi dibaca lagi materinya yang membedakan itu apa. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan semua pelarut itu sama, tidak. Pelarut polar berbeda dengan pelarut non-polar. Begitu pula dengan senyawa yang ditarik itu juga berbeda. Nah, kemudian setelah diperoleh larutan zat aktif yang ada di dalam pelarut ini, kalau ini memang sifatnya adalah minuman yang memang kita seduh itu bisa kita langsung minum, ya. Tapi kalau kita hanya ingin mengambil senyawanya saja tanpa adanya pelarut, berarti kita harus memisahkan dulu antara pelarut dan zat yang aktif itu tadi. Sehingga menjadi ekstrak yang kental atau ekstrak yang kering. Jadi kan ekstrak itu hasil yang merupakan produk dari proses ekstraksi, itu namanya ekstrak ya. Nah, ekstrak itu sudah mengandung zat-zat yang terkandung di dalam tanaman yang kita ekstraksi. Ya, kalau itu tanaman ya. Nah, kemudian bagaimana cara memisahkannya antara pelarut dengan zat yang ada di dalam ini? Nah, kita butuh yang namanya proses penguapan untuk menguapkan pelarut agar terpisah dari zat bioaktifnya. Sehingga yang tertinggal itu hanya ekstraknya saja. Ya, jadi istilah ekstrak kental atau ekstrak kering itu maksudnya adalah ekstrak yang memang sudah terpisah dari pelarut yang digunakan. Jadi kalau ini mau digunakan untuk obat tradisional yang memang mau dibentuk dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk tablet, itu kan nggak mungkin tuh pelarutnya ikut. Nah, makanya yang kita gunakan adalah ekstrak kentalnya, yang itu memang sudah terbebas dari pelarutnya. Kecuali kalau itu dalam bentuk jamu ya, yang itu bisa kita minum bersamaan dengan pelarutnya. Tapi itu pun pelarut yang sifatnya bisa kita konsumsi begitu ya, air misalkan itu bisa. Tapi kalau jenis pelarut yang lain itu tidak bisa, artinya itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, nanti kita lihat apa-apa saja pelarut yang bisa digunakan untuk proses ekstraksi ya.
Nah, kemudian ini ya penjelasan lagi mengenai ekstrak tadi itu. Jadi ekstrak ini adalah hasil lah ya, proses ekstraksi itu ya yang berupa sediaan pekat ya yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kenapa saya sebut pelarut yang sesuai? Karena memang harus ada pertimbangan kita menggunakan pelarut apa dalam proses ekstraksi yang akan kita lakukan. Nah, kemudian jika ingin menghasilkan ekstrak kental, maka kita harus memisahkan antara pelarut dan zat aktif itu ya dengan cara diuapkan sehingga akan tersisa hanya ekstraknya saja yang itu bisa ekstrak kental ataupun ekstrak kering. Sehingga ini bisa digunakan untuk tahap selanjutnya. Tapi dalam hal ini yang perlu kalian pahami dasarnya adalah ekstraksi itu adalah proses untuk mencari atau menarik senyawa dari suatu bahan alam untuk kita manfaatkan ya. Tapi jangan lupa itu melalui proses yang disebut dengan ekstraksi yang itu menggunakan pelarut yang sesuai ya. Jadi jangan berpikir semua pelarut itu bisa ya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan zat atau senyawa apa yang akan kita ambil untuk proses ekstraksi ya. Nah, proses ekstraksi itu memerlukan apa saja? Ya, jadi nggak akan bisa ini ketika satu saja yang tidak ada ya. Jadi semuanya harus bekerja sama. Jadi yang pertama adalah bahan yang akan diekstraksi. Nah, dari video tadi tuh bahannya apa yang diekstraksi? Ayo, apa? Teh. Teh ya. Teh itu kan bahan alam ya dari tanaman begitu, meskipun sudah dikeringkan. Jadi kalau kita ngomongin bahan alam itu tidak mesti bahan yang masih segar ya. Kalian kan ini angkatan berapa sih 2021 sudah belajar farmakonoksi kan ya. Jadi dalam bentuk simplisia kering. Nah, itu pun juga bahan alam ya. Jadi tidak mesti dalam bentuk yang segar. Nah, bahan yang akan diekstraksi ada tehnya ya. Pelarut atau solvennya ada tadi. Air panas. Iya, air ya. Kemudian ekstraktornya atau alatnya ya. Nah, tadi wadahnya apa? Ada tidak? Gelas. Gelas. Nah, memang untuk ekstraktor ini tergantung metode yang akan digunakan. Karena ekstraksi ini bentuknya macam-macam. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, di sini yang perlu kalian pahami dulu ya, bahwasanya dalam proses ekstraksi itu yang tadi saya sebutkan ya, itu tidak mesti dalam bentuk yang segar, tapi juga dalam bentuk yang kering juga bisa ya. Ya kalau dalam bentuk segar memang resikonya tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti rusak atau tidak tahan lama, busuk ya. Biasanya kalau kadar airnya masih tinggi itu mudah sekali ditumbuhi cendawan atau bakteri. Nah, biasanya kalau kita mengambil segar itu segera, jadi setelah dicuci maka langsung direbus ya kalau kita seperti jamu godok gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk kering atau kita kenal dengan simplisia, ini kapan saja bisa kita gunakan ya. Tapi dengan catatan proses pembuatan simplisianya harus benar. Kalau nggak benar nanti akan banyak kontaminan-kontaminan sehingga mutu evaluasinya tidak akan tepat sehingga tidak memenuhi standar ya. Makanya perlunya dilakukan standarisasi untuk menentukan evaluasinya mutu dari simplisia yang sudah kita buat ya. Oke, tuh. Nah, simplisia itu apa namanya bisa dari tumbuhan ya, bisa dari hewan, bisa dari mineral ya. Makanya ada simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia mineral. Tapi yang jelas kalau memang itu contoh dari tumbuhan ya, misalkan itu harus jelas dulu tumbuhan itu bersumber dari mana. Apakah itu sebagai tumbuhan liar yang tumbuh di perkarangan rumah, di hutan atau di kebun ya tanpa adanya budidaya atau memang sengaja dibudidayakan. Kelebihannya kalau dia dalam bentuk tanaman budidaya, kita tahu kapan waktu tanam, kapan waktu panen.
Kenapa? Karena kita harus perhatikan betul sebelum membuat Simplisia. Simplisia yang kita buat itu, pastikan senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan itu sudah matang, sudah lengkap ya, bukan senyawa yang belum ada ya. Karena tumbuhan ini memiliki istilahnya metabolit, ada primer, ada sekunder. Nah, ini saya lihat di topik tadi sudah ada di pertemuan kedua ya dengan Bu Isna. Jadi harapannya kalian bisa membaca lebih lanjut lagi. Nah, yang dapat kita ambil atau gunakan itu adalah metabolit sekunder. Kalau metabolit primer itu seperti karbohidrat ya, yang memang itu menunjang pertumbuhan si tumbuhan tersebut kalau itu tumbuhan, atau hewan kalau hewan ya. Nah, sedangkan kalau metabolit sekunder ini sebetulnya tidak terlibat secara urgent ya untuk proses pertumbuhan makhluk hidup ya. Jadi bisa dikatakan ini sebagai perlindungan diri terhadap lingkungan ya. Makanya baru baru ada senyawa metabolit sekunder ini biasanya ketika usia tanaman itu sudah dewasa ya, bukan yang baru bertunas atau baru tumbuh beberapa saat dan batangnya juga belum kokoh gitu ya. Tapi kalau sudah lengkap ya, organ-organ sudah terbentuk lengkap itu biasanya metabolit sekunder baru terbentuk. Makanya kita perhatikan sebelum panen itu harus tahu dulu usianya berapa nih. Jangan sampai nanti kita sudah ambil sebanyak-banyaknya ternyata kandungan metabolit sekundernya masih sedikit atau memang belum ada gitu ya. Nah, syaratnya apa syaratnya? Itu tadi harus bebas dari serangga ya, kotoran, tidak boleh ada aroma-aroma yang menyengat kecuali kalau memang aslinya tanamannya baunya menyengat ya. Kemudian tidak mengandung jamur atau cendawan, tidak mengandung bahan beracun ya. Artinya ini menjadi syarat, apalagi kalau Simplisia itu yang nanti akan kita ekstraksi, itu akan kita gunakan untuk sumber nutrisi, untuk obat ya, mungkin untuk kosmetik yang memang harus hati-hati ya dalam hal kosmetik ini yang harus kita berikan kepada organ tubuh, tidak boleh sembarangan, harus kita perhatikan dari kualitasnya. Begitu pula dengan nutrisi dan lain-lain ya. Itu untuk Simplisia. Nah, saya rasa kalau untuk Simplisia ini sudah kalian peroleh ya di mata kuliah farmakonoksi, bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini langkah-langkah yang memang harus kalian lewati ya untuk proses pembuatan Simplisia dan tidak boleh tidak dilakukan ya. Karena ini sangat menentukan apa? Mutunya. Makanya setelah tahap-tahap ini dilakukan, itu biasanya akan ada pemeriksaan mutu atau evaluasi dari Simplisia yang kita bikin ya, baik secara parameter spesifik ataupun non spesifik ya. Nah, kita masuk ke pelarut solvent. Pelarut atau solvent ya. Jadi pelarut yang digunakan ini harus sesuai dengan apa? Zat yang nantinya akan kita tarik ya. Jadi pada prinsipnya kalau pelarut yang digunakan itu tergantung dari polaritas senyawa yang akan disaring. Jadi kita harus paham dulu senyawa yang akan kita ambil dari tanaman itu polaritasnya bagaimana? Apakah dia nonpolar, apakah semipolar, atau atau polar begitu ya. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh mengambil senyawa yang sifatnya polar, tapi kita menggunakan pelarut semipolar, itu nggak bisa, harus sama-sama. Kalau pelarutnya nonpolar, yang disari pun juga sifatnya polar. Kalau yang pelarutnya nonpolar, yang disari pun juga nonpolar. Jadi istilahnya adalah like dissolve like ya. Jadi pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang tingkat kepolarannya itu sama. Ya. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan polarity index. Nah, ini saya tampilkan contohnya untuk pelarut organik yang biasa digunakan ya. Ini tingkat kepolarannya. Jadi ada pelarut organik petroleum ether ya. Ini tingkat kepolarannya 0,1. Kemudian sikloheksana itu 0,2. Kemudian N-butiklorida itu 1 ya, toluena itu 2,4. Nah, coba lihat air yang mana? Air itu yang paling bawah ya. Tingkat kepolarannya berarti dia sangat polar ya. Jadi 10,2. Nah, biasanya kalau untuk penelitian-penelitian yang sering dilakukan itu biasanya menggunakan
etanol ya, yang memang itu sifatnya adalah semipolar begitu. Nah, nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dilakukan untuk menentukan pelarut apa yang sesuai untuk proses ekstraksi. Ya. Nah, di sini ada syaratnya nih. Dasar pemilihannya apa? Yang pertama itu memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Jadi buat apa kalau kita memilih pelarut tapi dia nggak bisa melarutkan senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan alam tersebut. Ya sama kayak air tadi. Buat apa kita gunain air kalau air aja nggak bisa menarik senyawa pada teh tadi. Nah, yang kedua, pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan ya sebanyak mungkin. Jadi kalau kalian perhatikan, teh itu ketika sudah tidak berwarna merah lagi itu berarti dalam kondisi sudah habis ya. Artinya senyawanya sudah tertarik semua oleh pelarut ya. Tapi kalau masih merah itu berarti masih ada senyawa-senyawa yang belum terlarut dan biasanya itu akan ada fase di mana kondisinya itu sudah tidak bisa lagi mengeluarkan zat ya karena memang sudah tertarik keseluruhan oleh pelarut. Namun pelarut yang digunakan jangan sampai dia bisa melarutkan pengotor ya. Takutnya apa? Takutnya nanti justru yang terlarut atau yang terekstrak itu adalah pengotornya. Makanya harus diperhatikan sekali dalam pembuatan simplisia. Jangan sampai teh yang kita seduh tadi itu banyak mengandung pengotor. Makanya perlu adanya evaluasi mutu simplisia sebelum dilakukan proses ekstraksi. Terus pelarut itu tidak boleh bereaksi dengan komponen yang akan diekstrak, apalagi sampai reaksinya itu menimbulkan zat baru yang berbahaya, itu nggak boleh. Apalagi sampai meledak gitu, itu nggak boleh ya. Kemudian reaktif ya. Jadi reaktivitasnya itu pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimiawi dari komponen bahan ekstraksi. Jadi air yang digunakan untuk menyeduh teh tadi itu tidak boleh merubah sifat komponen dari teh yang ditarik ya. Nanti kalau sampai kimiawinya berubah, kita minum teh racun semua kan begitu. Kemudian memiliki perbedaan rapatan yang cukup besar. Hal ini apa? Supaya tidak terbentuk emulsi ya. Jadi apa namanya? Ini sangat mengganggu dalam proses ekstraksi ya. Makanya kita harus betul-betul paham dulu senyawa apa yang akan kita ambil untuk menentukan pelarut apa yang akan kita gunakan. Nah, selain itu juga kita perhatikan ketika kita menarik suatu senyawa itu untuk apa? Apakah untuk makanan, minuman, obat, atau untuk yang lainnya? Nah, kita mengenal istilah food grade ya. Jadi, kalau memang itu untuk kebutuhan makan atau minuman, itu upayakan sekali pelarutnya itu ketika dikonsumsi itu tidak menimbulkan racun ya atau tidak berbahaya. Makanya ini penting sekali untuk pemilihan pelarut. Tapi kalau misalkan hanya untuk penelitian, analisis ya, itu bisa menggunakan pelarut yang tidak mesti food grade ya atau tidak mesti itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian tidak korosif ya, tidak beracun, tidak mudah terbakar ya, stabil secara kimia, tidak berbahaya, kemudian murah ya tentunya. Nah, dalam hal ini bisa kalian lihat di sini ya, dalam penentuan pelarut itu juga diperhatikan titik didihnya. Ini penting sekali ketika kalian ingin menguapkan. Jangan sampai nanti proses penguapannya itu lama ya. Nah, di sini yang paling lama itu adalah air ya. Yang kita gunakan. Meskipun ada yang lama lagi ya sama setat. Maksudnya yang sering kita gunakan air ya, itu titik didihnya 100. Nah, biasanya kalau kita memilih untuk penelitian gitu ya, itu biasanya kita memilih yang di bawah 100. Misalkan seperti etanol. Etanol itu titik didihnya 78 derajat. Jadi ketika 78 derajat itu sudah hilang ya. Dan dikhawatirkan juga ketika kita menguapkan suatu hasil ekstraksi itu terlalu tinggi suhunya, itu nanti senyawa-senyawanya malah rusak ya. Jadi kalau sampai lebih dari 100 derajat Celcius itu malah rusak senyawanya. Jadi tidak akan bisa kita manfaatkan. Nah, tapi kalau suhunya masih di bawah 100 itu masih aman. Tapi pastikan pelarutnya sudah hilang ya. Karena kalau kita menggunakan pelarut etanol
Nah, ini jangan sampai nanti ada ekstraknya itu masih ada etanolnya, begitu ya. Jadi harus betul-betul bebas dari pelarutnya. Makanya itu semua butuh yang namanya standarisasi ekstrak yang dihasilkan. Nah, di sini berdasarkan surat edaran nomor sekian ya, tentang pelarut yang diizinkan ya dalam proses ekstraksi suatu tumbuhan dalam produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan ya. Jadi penggunaan pelarut selain etanol dan air itu harus melampirkan pengujian sisa pelarut yang digunakan pada produk jadi. Jadi jangan sampai, kenapa? Karena pelarut-pelarut ini tidak semuanya itu aman untuk tubuh manusia. Ya, etanol saja itu kalau itu digunakan untuk manusia, nah itu harus benar-benar bebas gitu ya. Jadi jangan sampai ada pelarut yang masih tersisa. Beda dengan air. Kalau air ya itu tadi seperti jamu godok itu bisa ya, artinya tidak masalah. Jadi memang harus diperhatikan dari segi keselamatan untuk keamanannya gitu. Oke, mungkin ini karena waktunya sudah pukul 10 karena ada perkuliahan lain ya. Jadi mungkin saya cukupkan. Insya Allah nanti sesi Zoom saya lanjutkan lagi untuk materinya ekstraksi karena ekstraksi ini materinya ada 2 bagian ya. Jadi makanya tadi saya nanya ada jam free atau tidak atau setelah jam 10 ini ada kuliah atau tidak. Karena maksud saya ingin menambah jam untuk menyampaikan 2 materi tentang ekstraksi. Jadi ini baru satu bagian ya yang saya sampaikan. Insya Allah nanti pada sesi Zoom itu saya melanjutkan untuk yang kedua ya, materi yang kedua masih berkenaan dengan ekstraksi. Oke, mungkin dari sampai sini yang dapat saya sampaikan, pahami betul ya konsep ekstraksi. Kita masih belum masuk ke metode macam-macam metode ekstraksi, jadi masih dasar banget yang saya sampaikan. Yang penting kalian paham dulu konsep ekstraksi itu apa, ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ibu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.